Oke, balik lagi dengan saya Agus dan di kesempatan yang berbahagia ini semoga kita semuanya berbahagia. Dan untuk Anda yang saat ini gagal bayar atau baru gagal bayar, jangan panik, tetap tenang ya. Karena gagal bayar itu akan baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu berita seru ya yang dirilis oleh Viva News. Nah, jadi begini, ada seorang musisi senior ya yang ditelepon ataupun diteror oleh DC Pinjol, kan seru kan. Nah, ini kira-kira DC Pinjolnya ini salah nelpon atau enggak nih? Kok bisa dia punya nomor HP-nya seorang musisi senior nih? Atau memang musisi senior nih punya utang pinjol? Nah, kalau itu nggak mungkin. Kalau musisi kan udah kaya, nggak mungkin dia utang pinjol, kan begitu ya. Langsung saja saya bahas beritanya atau saya bacakan beritanya ya. Begini beritanya nih. Nah, Jakarta, Viva, musisi senior Ari Lasso ya mengalami kejadian tak menyenangkan ketika mendadak ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai penagih pinjaman online atau DC pinjol. Ya, bukan sekedar menagih, penelpon tersebut bahkan melontarkan ancaman yang membuat mantan vokalis Dewa 19 ini terkejut. Ya terkejut lah. Ini musisi senior, terus dia banyak uangnya. Masa tiba-tiba ditelepon DC pinjol, kan lucu. Gak mungkin kan dia minjol kan gitu. Tapi kalau dijadikan kontak darurat, bisa jadi dijadikan kontak darurat ataupun pinjol ilegal ya. Mungkin dia keluar kondar nelponnya, kan nggak tahu ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Insiden ini diceritakan langsung oleh Ari Lasso melalui unggahan akun Instagram pribadinya pada Selasa 18 Februari 2025. Dalam unggahannya ia membagikan pengalaman tak biasa saat menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Nah, ya pasti kaget. Oh namanya mungkin kenal pinjol pun nggak Ari Lasso tuh kan gitu ya. Beda dengan kita-kita ya yang suka pinjol ya. Tapi kan kita siap untuk gagal bayar kan begitu. Nah begini nih untuk unggahan di akun Instagramnya Ari Lasso. Ini langsung akun resminya Ari Lasso ya. Hai, yang ngaku tukang tagih pinjol. Ada nomor HP-nya yang barusan telepon saya dengan kalimat mengancam dan intonasi intimidatif. Nah, diancam Ari Lasso coba. Ini legal atau ilegal nih kira-kira pinjolnya nih? Suruh si titik-titik bayar pinjol sekarang. Kalau enggak KTP-mu sebagai penjamin akan kita sebarkan sekarang. Nah, ya kayak itu. Ancamannya seperti itu. Pinjol ini ngawur juga kadang ya kan. Sebetulnya pinjolnya ini beruntung juga dia. Bisa mendapatkan nomor Ari Lasso, bisa dapat KTP-nya Ari Lasso. Nah, kalau menurut saya nggak mungkin, itu cuman gertakan aja, cuman ancaman aja, ya. Jadi untuk kita-kita, untuk Anda yang saat ini gagal bayar, tetap tenang. Kenapa? Karena begini, di bawahnya itu ada hashtag saya bukan takut, tapi kasihan. Nah, Ari Lasso nggak takut sama itu DC pinjol, ya. Tapi malah kasihan, ya. Kasihan kenapa? Ya kasihan lah, dia habis energi ngancam orang, nekan orang, neror orang, tapi nggak ngefek kan begitu. Yang diteror, yang diancam, nggak peduli lagi, ya. Kadang nomornya nggak aktif, ya. Kan kasihan dia, iya kan? Jadi untuk Anda yang gagal bayar tetap tenang ya, ganti nomor HP biar nggak ditekan terus sama pinjol. Nah, saya lanjutkan lagi untuk beritanya ya. Tak hanya itu, dalam unggahannya Ari Lasso juga menyisipkan tagar yang menunjukkan bahwa ia tidak gentar dengan ancaman. Sip, memang paten kali Bang Ari Lasso. Tidak pernah gentar dengan ancaman tersebut. Justru ia mengaku lebih merasa kasihan dengan tindakan sang penagih pinjol. Ya, kalau Bang Ari Lasso kasihan iyalah mungkin karena kan baru sekali ini diterorkan begitu. Kalau yang sudah sering-sering diteror ya geram juga, ya kan? Ya pastinya meresahkan sekali itu teror-teror itu. Dan kalau setiap hari kena teror kan pusing kepala ya. Jadi kunci satu-satunya kalau gagal bayar, untuk yang gagal bayar ya, Anda ganti nomor HP biar nggak diteror terus. Nanti kalau dia mau nelpon kan kondar yang ditelepon kalau pinjol legal. Ya. Kalau mungkin Anda punya nomornya Bang Ari Lasso, nah jangan dijadikan kondar. Nanti Bang Ari Lasso ditelepon lagi, diteror lagi ya. Jangan. Kasihan Bang Ari Lasso. Tapi Bang Ari Lasso mantap dia. Dia nggak takut dengan ancaman-ancaman itu. Nah, jadi kesimpulannya begini teman-teman ya.
Ya seperti itulah DC pinjol itu. Dia nggak mau tahu siapapun itu, yang penting apabila ada nasabah gagal bayar ya, dia tekan terus bagaimana caranya nasabah yang gagal bayar itu bisa melunasi utang-utangnya. Kalau mungkin nomor HP-nya nggak aktif, dia nekan sama kondar yang pada saat didaftarkan di awal pinjaman online-nya itu. Kalau dia mungkin merasa kurang puas karena nggak selesai-selesai masalahnya, nggak dibayarkan utang-utangnya, keluar kondar. Nah, tapi kalau pinjol ilegal bisa jadi dia keluar kondar, sebar data, itu keluar pasti. Tapi kalau yang legal aman, tidak keluar kondar, tidak sebar data. Ya, jadi teman-teman jangan takut ya, tetap tenang ya. Mau kalian saat ini pinjol legal, mau pinjol ilegal, ya hadapi aja, kuatkan mental. Kayak Bang Ari Lasso nih, dia nggak takut dia dengan ancaman, ya. Jangan takut, ya. Aduh, jangan lagi nanti tanya-tanya, Bang, aku laku ada DC lapangan nggak? Bang, pinjam yuk ada DC lapangan nggak? Bang, 360 kredit ada DC lapangan nggak? Itu banyak kali pinjol legal itu kan kita nggak hafal ya, nggak hafal ada DC lapangannya atau enggak. Kadang tuh kan ada perubahan dari pinjol itu. Kalau mungkin saat ini belum ada DC, besok dia ada DC. Ya, pokoknya jangan takut hadapi DC. DC itu tugasnya menagih utang. Kalau DC lapangan datang ke rumah Anda ya hadapi saja. Itu saja. Sudah selesai. Ya, nggak ada DC lapangan datang ke rumah nanti tiba-tiba Anda dipenjarakan. Nggak ada itu. Jangan takut. Ya, jangan stres, santai aja. Oke. Pokoknya mantap Bang Ari Lasso. Semangat untuk Anda yang gagal bayar karena tidak takut dengan ancaman para DC. Oke teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.